Hai pemirsa, apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama Joe di sini. Tentunya masih dalam Kemas Kesehatan yang setiap minggunya kita selalu membahas hal-hal menyangkut kesehatan ya, baik kesehatan yang membahas bersama dengan dokter atau mungkin masalah psikologi yang membahas bersama dengan psikolog. Nah, Joe kan selalu nih membuka sesi pertanyaan buat semua pemirsa yang ingin bertanya, bisa nih. Hari ini kita akan membahas dengan tema gigi bungsu. Jadi mungkin yang ingin tanya-tanya bisa langsung mention atau bisa langsung bertanya di sosial medianya Joe, di Instagramnya Joe di jos_haning97. Bisa langsung tanya-tanya, nanti Joe lemparkan pertanyaannya langsung ke narasumber kita hari ini. Nah, seperti biasa Joe pasti tidak sendiri, Joe ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ini dokter gigi lagi ya, kita pasti akan membahas gigi nih dari episode sebelumnya nih kita bahas mengenai dokter gigi keluarga. Nah, hari ini kita spesifik lagi ke gigi bungsu ya. Mungkin semua orang sering bertanya-tanya gigi bungsu itu seperti apa, atau gigi bungsu itu masalahnya apa-apa saja sih. Nah, hari ini kita langsung tanyakan saja pada narasumbernya. Tapi kita kenalkan dulu, hadir bersama Joe hari ini di studio ada Ibu Dr. Gigi Eni Wahyuni SPBM. Benar Ibu ya, pengucap kalau ada salah Joe minta maaf. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Terima kasih, baik. Ibu cantik sekali hari Terima ini. Terima kasih. Ya, kalau dokter gigi itu pasti ciri khasnya itu punya senyum yang indah ya. Itu benar sih Ibu, mitosnya? Nggak boleh mitos dong. Tapi kayaknya nyata ya itu. Iya, kan seorang dokter gigi kan harus memberikan contoh yang baik di depan pasien. Benar ya, kan hampir semua dokter gigi kalau Joe ketemu, baik Joe periksa gigi atau mungkin kita ketemu dalam live juga banyak, saya Joe lihat tuh senyumnya tuh bagus-bagus, giginya rapi. Joe juga pengen, giginya Joe termasuk terapi atau masih berantakan ya? Baik, nanti boleh diperiksa. Nanti bisa diperiksa ya, Ibu ya. Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai gigi bungsu. Ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaannya Joe sih. Apakah gigi juga seperti kakak adik ada sulung bungsunya? Apa sih itu gigi bungsu, Ibu? Boleh? Oke, gitu ya. Gigi bungsu ini memang kebanyakan orang awam memang menyebut gigi bungsu karena gigi ini gigi terakhir yang tumbuh gitu ya di antara. Memang ada gigi susu atau gigi sulung ya. Gigi susu itu adalah gigi yang kita jumpai pada anak-anak ya, tumbuh pada masa pertumbuhan anak-anak. Kemudian gigi tersebut kan akan berganti menjadi gigi permanen. Nah, gigi bungsu ini adalah gigi yang terakhir tumbuh. Biasanya di sekitar usia 17 tahun sampai 24 atau 25 tahun ya, pertumbuhan gigi bungsu ini. Dan di saat-saat pertumbuhan itu biasanya yang sering kita jumpai ada keluhan di situ. Berarti gigi terakhir bilangnya Ibu ya? Iya. Berarti memang terakhir. Ini kadang pasti sering dijumpai banyak masalah pasti. Iya. Karena Joe sendiri juga seperti Ibu bilang tadi kan kisaran usia 17 sampai 25 itu biasanya masa di mana gigi bungsu itu tumbuh. Yep. Joe juga mengalami pertumbuhan gigi di usia tersebut begitu. Itu apakah itu benar gigi bungsu? Berarti benar Ibu ya? Gigi terakhir yang terakhir tumbuh. Kalau udah tumbuh berarti kalau dicabut udah ompong berarti tidak bisa ada gigi tambahan lagi, Ibu, atau kemungkinan ada lagi gitu. Nah, jadi memang anatomi setiap orang berbeda ya, tetapi ini yang ada variasi dari beberapa orang, tetapi sebagian besar memang gigi bungsu ini tumbuh. Yang disebut gigi bungsu ini adalah gigi molar ketiga atau gigi geraham ketiga. Gigi geraham 3 adalah gigi yang terakhir tumbuh. Dan dia letaknya paling ujung. Paling belakang. Oh, sini ya, benar ya. Betul. Dan ini yang sering kita jumpai ada keluhan, ada masalah kalau gigi yang paling terakhir itu mulai muncul, ada kadang bengkak, kemudian ada nyeri. Beberapa orang juga mengalami sakit kepala seperti itu. Berarti masalahnya itu apa saja Ibu kalau gigi terakhir atau gigi bungsu ini tumbuh? Iya. Yang menjadi poin adalah apakah semua gigi bungsu itu akan mengalami masalah seperti itu. Nah, tidak semua memang gigi bungsu itu tidak semua mengalami masalah, tidak semua mengalami keluhan. Yang sering menjadi keluhan karena gigi yang terakhir tumbuh ini dia tidak dapat tempat di rahang. Sehingga posisinya yang bisa kita jumpai di layar tadi, posisinya bisa
horizontal atau posisi tidur ya, posisinya seperti ini ya, posisi horizontal, ada yang miring, ada yang posisinya tegak tapi dia betul-betul terjepit, tidak dapat tempat untuk dia tumbuh. Nah di situ baru akan ada keluhan, biasanya keluhan nyeri, kemudian bisa sampai sakit kepala, pembengkakan juga bisa terjadi di sini, seperti itu. Ini yang Jo rasakan, Ibu. Gitu ya. Ini kayaknya jadi sisi curhat lagi tuh ya. Baik. Jo juga kebetulan mengalami pertumbuhan gigi bungsu di ujung sini, Ibu, yang seperti persis yang digambar tadi, Ibu. Itu pertumbuhannya dia menjepit ke bawah, jadi membuat kadang sampai telinga itu susah mendengar, benar Ibu ya. Iya. Lalu yang ini sudah hilang rasa sakitnya, dia tetap udah selesai rasa sakitnya. Yang sebelah kanan lagi tumbuh, dia sampai buat mata sakit. Apakah juga pertumbuhan gigi berefek ke mata, Ibu? Kita melihat dulu yang gigi yang mana nih gitu. Bisa juga kalau misalnya itu gigi terletak di rahang atas, gigi posisi di belakang, mungkin dia mengalami keradangan, pembengkakan, bisa menjalar rasanya, nyerinya atau keluhannya bisa sampai ke mata juga bisa juga terjadi begitu. Tapi memang tidak semua gigi bungsu itu posisinya tidak normal seperti ini. Memang pada saat usia-usia sekarang ya, maksudnya pada masa orang-orang muda saat ini, cenderung gigi bungsu itu akan kita jumpai yang posisinya tidak normal karena memang pertumbuhan rahang mulai semakin mengecil. Iya. Sementara giginya posisinya benih giginya tetap besar-besar gitu. Bisa juga terjadi ketika terjadi giginya ikut bapak ya, dari orang tua gigi ikut bapak besar-besar, rahangnya ikut mamanya yang giginya kecil-kecil. Nah di situ akhirnya gigi paling belakang yang terakhir tumbuh dia tidak dapat tempat tumbuh sehingga ada keluhan seperti itu. Pasti ya, Bu. Dia menekan gigi yang sudah tumbuh ya, Bu. Betul. Makanya membuat efek sakit ya. Ya. Apakah dia hanya tumbuh di bagian bawah atau kemungkinan rahang atas juga bisa tumbuh? Iya, ya, rahang atas juga ada gigi terakhir itu yang tumbuh. Rahang atas juga mengalami pertumbuhan di gigi molar ketiga atau gigi geraham terakhir itu ya. Itu juga bisa posisinya terletak karena dia terdesak ya, jadi dia sampai cari tempat yang ke arah pipi gitu. Kemudian tumbuh dia tidak sempurna, sering makanan tersangkut, sisa makanan sering tersangkut dan akhirnya lubang di bagian gigi atas paling belakang menekan ke pipi. Nah itu yang sering bengkak, sakit, luka di pipi. Nah itu yang sering juga rasakan juga, kadang kalau waktu makan tuh rasa terganggu, kita mau membersihkan yang sisa-sisa yang nyangkut itu juga susah. Ya, betul. Karena kadang arah pertumbuhannya yang Ibu bilang tadi ya, arah pertumbuhannya mungkin yang ke bawah, jadi nyangkutnya di celah-celahnya jadi agak susah. Nah, itu cara penanganannya yang baik gimana sih untuk mungkin kita yang mungkin gigi sudah terlanjur tumbuh sudah sampai, tapi sebelum sebelum ke cara penanganannya, yang Jo mau tahu efek samping, apakah ada efek samping atau dampak dari gigi yang tumbuh, gigi bungsu yang tumbuh ini, Ibu? Jadi gigi bungsu yang terakhir ini tumbuh seringkali memang menimbulkan masalah. Jadi yang pertama nyeri ya, nyeri, pasti, kemudian nyeri sekali sampai telinga, kepala sakit sekali. Kemudian keradangan yang mungkin terjadi atau pembengkakan ya, yang berlangsung lama, hilang timbul, seperti itu. Kemudian yang juga bisa terjadi ketika gigi itu tidak tumbuh, bisa juga terjadi pembentukan kista. Betul, kista atau tumor ya, ada di rahang atau rongga mulut yang berawal dari gigi yang tidak bisa tumbuh. Jadi itu mungkin yang banyak orang kurang mengerti ya. Kalau dibiarkan saja kenapa gitu. Paling-paling sakit minum obat anti nyeri ya sudah selesai. Tapi ternyata gigi yang tidak tumbuh itu bisa menjadi tumor, bisa menjadi kista. Tumor, betul. Ya. Berbahaya juga ya. Betul. Jadi ada lapisan di atas gigi yang belum tumbuh ya. Itu yang kita sebut sebagai folikel. Folikel itu pada saat gigi normal ya, gigi tumbuh, itu folikel itu akan terbuka. Jadi seperti helm gitu di atasnya gigi. Jadi benih gigi dilapisi oleh folikel. Ketika gigi itu tumbuh, folikel itu terbuka. Tetapi pada gigi yang tidak bisa tumbuh, folikel itu tidak bisa terbuka. Sehingga dia akan mengalami
bagian dalamnya mengalami nekrotik atau kematian sel, sehingga terus-menerus seperti itu, sehingga lama-lama terbentuk kista atau cairan di dalam rongga folikel, dan folikel itu jadi akan membesar sehingga terbentuklah kista dan tulang-tulang di sekitarnya akan rusak seperti itu. Terutama gigi ya, mungkin yang gigi yang terkena efek dorongannya juga pasti akan terkena dampak juga, Bu ya. Itu biasanya selain dampak apa saja sih, Bu, kalau gigi yang terkena efek dorongan dari gigi bungsu yang baru tumbuh? Jadi gigi yang tidak tumbuh ya, mungkin hanya tumbuh sebagian. Kadang-kadang kita jumpai gigi hanya tumbuh sebagian, kemudian mendesak gigi sebelahnya. Gigi sebelahnya kasihan. Gigi sebelahnya yang geraham yang nomor 2 dari belakang ya, yang sering kita jumpai, sering tersangkut makanan akhirnya karena self cleansing atau pembersihannya tidak bisa maksimal, tidak bisa bagus. Ketika sisa makanan banyak menumpuk di situ, akhirnya yang terjadi lubang di bagian akar dari gigi geraham depannya justru. Nah itu yang akhirnya yang lubang justru yang depannya. Nah di saat seperti itu posisi lubang yang sangat merugikan, posisinya ada di akar sehingga terjadi kerusakan yang parah. Nah itu gigi geraham yang tidak bersalah tadi akhirnya harus dicabut gitu. Dicabut juga. Nah itu dicabut lagi, yang belakang juga harus dikeluarkan. Nah itu akhirnya malah lebih ini ya bermasalah ya. Pasti ya. Karena satu gigi jadi gigi lain juga bermasalah. Gigi lain jadi korban juga. Tuh pemirsa, mungkin pemirsa di rumah yang punya masalah juga dengan gigi bungsu, ini bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Jo juga sendiri juga bermasalah dengan gigi bungsu. Mungkin bisa nih setelah ini kita memperhatikan lagi pertumbuhan gigi kita dan menjaga jangan sampai gigi ini tumbuh membuat efek samping yang berbahaya. Terutama tadi Ibu bilang kan efek samping paling berbahaya adalah kista atau tumor. Nah pemirsa, kita akan kembali lagi nih setelah pesan-pesan berikut ini, tentunya masih dengan membahas mengenai gigi bungsu bersama dengan Dokter Eni. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kemas Kesehatan. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih,
lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Kemas Kesehatan. Kita masih membahas mengenai gigi bungsu ya, masih bersama dengan Dokter Eni di sini. Ya, kita sudah membahas mengenai apa itu gigi bungsu dan masalah-masalah yang sering kita jumpai. Terutama tadi kan masih bahas ada kista juga ya, Boy, atau tumor. Selain kista dan tumor, apakah masih ada lagi mungkin efek samping atau mungkin sakit lain yang mungkin akan bisa didapatkan ketika pertumbuhan gigi bungsu ini? Gigi bungsu ini sebetulnya rasanya yang paling sering dikeluhkan karena tidak nyaman ya, tidak nyaman, nyeri, yang nyeri berulang. Kemudian hal yang lain ya, yang paling sering juga gigi itu jadi ikut berlubang karena sulit untuk pembersihan, giginya jadi berlubang. Bahkan yang mungkin berlubang tidak dari giginya yang gigi bungsu itu sendiri, tapi gigi depannya tadi yang sempat saya singgung, gigi depannya yang tidak bersalah tadi jadi ikut lubang karena posisi yang tidak bagus ya, sehingga akhirnya self cleansing atau pembersihan secara alami pun akan sulit di situ. Nah itu akhirnya lubang di akar dan akhirnya harus diambil ketika terjadi kerusakan. Kadang juga Jo sendiri Bu, yang merasakan kayak waktu mau pembersihan agak susah karena ada kulit atau apa ya? Gusi ya. Gusi yang agak longgar, jadi saat kita makan ada makanan yang nyangkut ke dalam, kita mau korek bersihkan juga takutnya membuat luka, jadi menambah lagi sakit baru. Iya. Itu cara pembersihan yang baik mungkin bisa untuk terutama kita yang sudah mengalami ya, sebelum sambil kita menunggu mungkin waktu untuk kita mau menanganinya nih. Mungkin ada saran mungkin untuk cara pembersihan. Jadi gigi yang ada posisinya lagi tumbuh ya, kan pasti ada lapisan di atasnya yang menutupi ya, masih menutupi itu gusi ya. Dan gusi itu lebih seperti saku ya, kayak ada kantung gitu. Nah itu yang sering kemasukan sisa makanan. Jadi akhirnya memang pembersihannya harus lebih maksimal, dibersihkan sampai kantungnya itu dikeluarkan. Sisa-sisa makanan dari dalam kantung itu harus dikeluarkan. Tetapi itu memang akan sulit kalau itu dilakukan sendiri. Makanya memang harus, kalau ingin mempertahankan gigi bungsu misalnya dengan keluhan yang seperti itu, memang harus konsultasi ke dokter gigi. Harus pemeriksaan dan harus dipantau. Kalau memang menimbulkan masalah kantungnya atau gusinya itu yang dipotong seperti itu. Atau memang jika posisinya tidak bagus ya giginya tadi yang kita keluarkan seperti itu. Kan khawatirnya jadi gusinya jadi longgar kan. Betul. Takutnya selain nyeri itu, kantung gusi yang terbentuk tadi bisa terjadi penumpukan makanan dan bisa terjadi abses. Yang itu tadi yang efek lain ya, selain kista atau tumor, mungkin berikutnya adalah abses. Abses itu infeksi yang muncul, yang kita maksud di sini infeksi dari rongga mulut ya. Yang berisi nanah ya. Nah, di situ akan terjadi produk bakteri yang berlebihan sehingga terbentuk nanah, dan akhirnya nanah ini bahaya sekali kalau di daerah rongga mulut karena rongga mulut termasuk daerah RW atau saluran pernafasan juga. Sehingga kalau nanah yang ada di rongga mulut ini dia bisa menekan ke saluran pernafasan, bisa membuat lidah itu terangkat,
sehingga menyumbat saluran pernafasan, bisa juga menekan ke arah kerongkongan ya, dan itu juga bisa menimbulkan kematian. Jadi jangan salah, abses di rongga mulut itu bahaya sekali. Jangan sampai karena ini masalah gigi yang sepele saja, tapi ternyata efeknya bisa sampai ke kematian gitu. Nah, itu yang bisa terjadi. Mungkin itu hal yang sering orang sepelekan ya, Betul. Mereka berpikir mungkin zaman dulu saja orang sakit gigi kok tidak sampai segini amat gitu, kok kita sekarang sampai harus operasi, harus gini. Tapi penting Ibu ya tentunya menjaga gigi ya. Mungkin pendapat Ibu mungkin ada juga kan kadang gimana ya, cara-cara tradisional orang menyembuhkan. Kan ada tuh yang bilang kalau gigi ini tumbuh mesti bakar apa, kita taruh tutup mulut dalam botol tersebut. Ya? Ada beberapa. saya baru tahu ya. Karena waktu Jo yang gigi bungsunya Jo tumbuh Ibu, ada banyak cara, suruh kumur air ini, suruh rebus air ini dan mandi. Apakah itu dibenarkan Ibu atau? Saya kurang tahu ya yang tentang pakai di tiup tadi. Cuman mungkin yang bisa mengurangi keradangan, kumur air garam ya. Kumur air garam itu baik ya sebetulnya untuk kebersihan, karena garam juga merupakan mengandung antiseptik juga ya. Tetapi kalau dengan penata laksanaan yang aneh-aneh saya belum pernah tahu ya. Tapi dahulu kala memang mungkin ya jarang dijumpai keluhan di gigi belakang, gigi bungsu, karena mungkin rahang-rahang habit makanan orang dahulu dengan sekarang berbeda. Dahulu mungkin makan jagung yang keras-keras, rahangnya bertumbuh dengan bagus, yang lebar gitu ya, sehingga gigi keluar semua gitu ya. Tapi pada masa semakin ke arah modern, orang semakin makan yang lunak ya. Pertumbuhan pun juga semakin tidak seperti yang pada saat zaman dahulu mungkin ya. Jadi sehingga sekarang banyak keluhan gigi impaksi atau gigi terjepit ya posisinya. Zaman sekarang memang dilihat, bahkan di rumahnya Jo sendiri Bu ya, yang orang tua, yang muda-muda udah tidak suka makan yang mungkin bahan masakan yang keras, mungkin yang harus kerja ekstra untuk mengunyah, pokoknya yang sekali dua kali telan. Itu juga menjadi habit yang membuat jadi gigi bermasalah pasti Ibu ya. Terutama apalagi malas sikat gigi. Apalagi banyak ya Ibu, benang gigi, pembersihan benang gigi juga. Jo rasa sekarang banyak orang yang tidak sadar juga. Mereka berpikir kayak sikat gigi saja cukup, obat kumur tidak perlu, benang gigi tidak perlu, apalagi periksa ke dokter. Iya. Pasti Ibu sering jumpai pasti pasien yang ke dokter gigi pasti kebanyakan yang sudah bermasalah dulu, baru ke dokter gigi, benar Ibu ya. Padahal sebenarnya kita kalau punya masalah gigi atau ingin merawat gigi kita harus ke dokter gigi. Nah Ibu, kita melihat dari masalah efek samping dari pertumbuhan gigi bungsu tadi, apakah ada cara-cara untuk menangani pertumbuhan gigi ini yang mungkin yang masih sementara proses tumbuh, cara penanganannya seperti apa, dan saat sudah tumbuh yang sudah membuat dorongan pada satu gigi yang satunya, cara penanganannya seperti apa? Jadi gigi kita sebut gigi impaksi ya. Gigi impaksi itu adalah gigi yang tidak tumbuh dengan baik ya. Tidak dapat tumbuh dengan baik. Gigi impaksi ini memang harus diambil, dikeluarkan, apalagi bila dia bermasalah ya, menimbulkan banyak keluhan. Gigi impaksi ini diambil memang tidak melalui prosedur pencabutan biasa, karena letaknya dan posisinya yang lebih rumit dibandingkan gigi yang lain ya. Kalau gigi geraham lain mungkin kita bisa cabut biasa gitu, dokter gigi bisa lakukan pencabutan biasa. Tetapi untuk gigi geraham bungsu seringkali dari posisi anatomis itu akan ada kesulitan, sehingga harus dilakukan pembedahan. Di situ memang harus dibuka gusinya, dan kalau perlu giginya dipotong-potong, tulangnya juga dikurangi. Intinya dengan pembedahan atau membuka luka seminimal mungkin gigi itu bisa keluar gitu. Nah itu memang prosedur pengambilannya tidak bisa dengan pencabutan gigi biasa. Tidak bisa ya. Karena efek sampingnya nanti kalau coba-coba pakai pencabutan biasa, bisa akarnya patah, tertinggal di dalam, terjadi infeksi dan lain sebagainya, itu yang mungkin
bahaya ya. Pasti. Akar tertinggal pun juga bisa menimbulkan terjadinya kista. Nah itu akan menjadi komplikasi-komplikasi berikutnya. Nah, kenapa harus dilakukan pembedahan? Karena memang posisinya sulit untuk mengambil gigi itu secara total. Seperti itu. Oh, sama seperti bahan yang pernah coba baca Ibu. Ada juga membaca satu materi juga mengenai third molar ya, biasa dalam geraham ketiga ya. Molar ketiga. Itu mesti dipotong bagi 3 dulu, diambil satu-satu. Tapi jika memang ada efek ke gigi satunya juga berarti harus dicabut juga berarti kan Ibu? Ya, kalau untuk prosedur pengambilannya memang harus sebaiknya sih dipotong-potong ya. Untuk posisi gigi yang sangat kayak seperti yang di foto tadi, fotonya kan ada posisi giginya yang ini ya. Ini atau yang di posisi horizontal tadi juga di situ tidak bisa kita keluarkan secara utuh ya, karena nanti akan menyebabkan kerusakan dari jaringan di sekitarnya yang lebih luas gitu. Jadi lebih baik mengorbankan gigi yang memang mau dikeluarkan itu daripada kita mengorbankan jaringan sehat lain. Nah itu kenapa gigi harus dipotong-potong dahulu untuk bisa dikeluarkan, karena seminimal mungkin kita buat luka tapi giginya bisa keluar. Intinya seperti itu. Tapi Jo lihat itu ada juga tadi posisi gigi tadi di gambar pertama ya. Di gambar pertama Jo lihat itu ada giginya mungkin belum sampai keluar ke gusinya gigi. Sedikit giginya belum keluar dari gusi tapi masih di bagian dalam. Itu juga ada yang tumbuhnya seperti itu. Iya, kalau kondisi impaksi total seperti itu berarti pembedahannya memang akan lebih susah lagi ya. Pembedahannya harus lebih susah, mengurangi tulangnya juga akan lebih banyak. Seperti itu. Apalagi kalau tertutup gitu kan kita tidak tahu dia itu gigi tumbuh atau bagaimana. Nah itu makanya kenapa harus pada usia-usia pertumbuhan ya, mulai dari umur 17, 25 tahun sampai 25 tahun sebaiknya melakukan kontrol juga untuk dilakukan foto ronsen ya, untuk mengetahui bahwa di dalam ada posisi gigi belakang yang tidak normal atau tidak, seperti itu. Yang sampai pas sudah ada keluhan kita baru bingung cari ini. Biasanya kan seperti itu, cari ada keluhan dulu baru ini ya. Sebaiknya kita kontrol dulu ya, difotokan, diperiksakan ada gigi tumbuh atau tidak di belakang. Tapi melihat bahaya juga ya itu kalau dorongnya ke bagian atas juga rasanya sakitnya lumayan. Betul. Tapi kalau dorongnya yang dari bagian dalam gusi juga bahaya, sama kayak contoh gambar ini ya, pemirsa bisa dilihat. Ini kadang-kadang hal lain yang ditimbulkan bisa menimbulkan gigi lain berdesakan. Jadi dulu ada keluhan giginya rapi yang depan rapi, tapi pada berjalan waktu kenapa giginya jadi berantakan semua yang depan. Nah ternyata ini karena dorongan dari gigi belakang. Posisinya yang besar dan dia posisinya cukup besar, cukup kuat di belakang ya. Jadi gigi depannya juga ikut berdesakan. Makanya untuk beberapa kasus pada pasien dengan mau pasang kawat gigi ya, itu salah satu syaratnya memang juga harus dihilangkan gigi belakang ini, karena ini menimbulkan perdesakan yang tidak bisa dikoreksi nantinya, seperti itu. Nah kalau gigi bungsu ini tumbuh ke bagian dalam, kita di contoh di gambar ya Bu ya, yang tidak terlihat, kita tidak tahu kalau ada gigi tumbuh, cuman nyeri saja sakit. Itu cara mengetahuinya gimana Ibu? Kan Jo punya teman, dia pasang kawat gigi, giginya suka sakit. Jo juga curiganya mungkin giginya juga tumbuh, gigi belakangnya tumbuh. Nah itu saat ke dokter gigi pasti diperiksa total dulu pasti Ibu. Iya. Sebaiknya sih memang dilakukan pemeriksaan foto ronsen ya. Harusnya. Iya, karena untuk mengetahui mungkin secara klinis saja akan sulit diketahui kalau ada gigi yang mau tumbuh gitu. Tapi seorang dokter gigi biasanya sudah tahu ya, sudah ada instingnya bahwa oh ini gigi molarnya kok cuma sampai 2 gitu. Gigi gerahamnya kok cuma sampai 2, geraham besar kok cuma 2 padahal harusnya ada 3. Ini secara anatomi normal manusia gerahamnya ada 3 sebetulnya. Iya, tapi kembali lagi variasi beberapa orang berbeda. Ada yang memang tidak ada benih. Jadi tidak punya benih. Benih gigi molar ketiga ada yang memang tidak punya benih, tapi sebagian besar manusia ada geraham ketiga ini yang belum tumbuh ya. Betul. Bisa dilihat di gambar pemirsa ya, itu gigi geraham ketiganya itu yang berwarna merah, yang bisa memberikan efek samping yang tadi sudah Ibu dokter jelaskan ya.
Ya mungkin pemirsa yang merasa kalau giginya sakit atau apapun bisa langsung ke dokter. Apalagi sekarang kan sudah dibantu dengan BPJS. Betul. Apakah untuk operasi pembedahan pada gigi molar ketiga juga itu di cover dalam BPJS atau tidak sih Bu kalau boleh tahu? Untuk pelayanan di BPJS ya, itu memang sudah tercover di operasi gigi bungsu sih sejauh ini. Jadi saya rasa masyarakat akan lebih mudah ya untuk penanganan gigi bungsu ini ya. Tuh, pemirsa sudah tercover, jadi tidak perlu pusing ya. Jadi pikir mau gimana lagi. Tambah lagi kan udah beberapa dokter gigi juga memberikan informasi kalau mungkin pemirsa yang ingin membersihkan karang gigi, merawat gigi juga kan sudah tercover semua dalam BPJS. Jadi bisa daripada disia-siakan membiarkan gigi jadi tidak sehat, bisa nih langsung ke dokter gigi, bawa BPJS saja sesuai dengan vaskesnya, diperiksa. Supaya jangan sampai karena gigi saja, mungkin kita pikir gigi ini hal yang tidak terlalu perlu dipikirkan ya Bu ya, area rongga mulut. Karena gigi saja bisa menyebabkan banyak penyakit. Tadi dokter sudah bilang ya, cuman karena satu gigi tumbuh bisa kena tumor, bisa kena penyakit lain-lain. Nah pemirsa, kita akan kembali lagi berbincang dengan Dr. Eni setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kemas Kesehatan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Makanya, beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Kemas Kesehatan. Kita masih membahas potak gigi bungsu ya. Tadi kita sudah membahas nih hal-hal apa saja untuk cara-cara penanganan yang harus didapatkan atau harus dilakukan kalau kita memiliki masalah dengan gigi bungsu. Tapi yang perlu dicatat dan perlu diingat bahwa memang tadi dokter ini juga kita sudah bincang-bincang sedikit kalau memang ada beberapa kasus yang memang bisa ditangani oleh dokter gigi dan ada yang khusus. Boleh dijelaskan Ibu yang khusus itu yang seperti apa sih Ibu? Iya, untuk tindakan operasi gigi ya, memang untuk kasus-kasus yang sederhana mungkin bisa konsultasinya dengan dokter gigi ya. Iya. Nanti dari dokter gigi pasti akan memilah mana yang kasusnya bisa dikerjakan secara simpel, mana yang diagnosanya lebih rumit dan harus dikerjakan oleh spesialis bedah mulut misalnya. Jadi ada nanti dari dokter gigi sendiri yang akan memilah-milah mana kasusnya, apakah ini bisa dikerjakan dengan pencabutan biasa oleh dokter gigi atau harus ditangani oleh spesialis bedah mulut. Seperti itu. Memang kalau pada kasus ini wajib ya harus ke dokter gigi khususnya yang sudah mendapatkan gelar spesialis bedah mulut. Contohnya kayak Ibu Dokter ini kan Ibu Dokter lama lengkapnya kan Ibu Dokter, aduh juga kebiasaan Ibu Dokter ya. Dokter Gigi Eni Wahyuni SPBM, yaitu spesialis bedah mulut. Jadi memang pemirsa mungkin kalau ada masalah nanti ke dokter gigi pasti akan ada rujukan, pasti Ibu ya. Iya. Akan ada rujukannya. Betul. Nah Ibu, ke operasinya sendiri nih. Iya. Kan kita cuma bilang tadi akan ada pemotongan, akan dibedah ya, akan dibedah belah bagi 3. Kira-kira langkah-langkahnya tuh apa saja sih? Step by stepnya, mungkin persiapannya sampai gigi bungsu ini diambil. Oke. Jadi kalau kita bicara persiapan, pasti tentunya setiap orang berbeda ya. Ada beberapa masalah kesehatan yang harus kita perhatikan masing-masing ya. Tetapi pada secara garis besar atau secara garis besarnya memang kita harus siapkan foto ronsen dulu ya. Foto ronsen wajib. Itu sebagai panduan buat seorang ahli bedah untuk melakukan tindakan operasi nantinya. Apakah akarnya itu bengkok atau akarnya itu giginya miring ke kanan, memiring ke kiri. Nah itu kita harus pastikan dengan foto ronsen yang pertama. Yang kedua, untuk beberapa pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, misal diabetes, hipertensi, nah itu kita pasti akan penata laksananya lebih kompleks, ya persiapannya lebih kompleks. Jadi ada pemeriksaan laboratorium darah, seperti itu, wajib. Dan bahkan pada pasien yang kelihatannya normal, saya juga beberapa pernah dapati, pasien kelihatan normal tapi ternyata anemia, jadi HB-nya rendah. Nah itu kan itu tidak diperbolehkan, ada batasan tertentu supaya kita bisa melakukan tindakan operasi karena tindakan ini pasti menimbulkan perdarahan baik selama operasi maupun sesudah. Ada efek perdarahannya yang mungkin bisa terjadi sesudah tindakan operasi. Itu ada periksa lab, jadi yang kedua. Kemudian ada kebijakan tertentu yang dimana kita harus dokter gigi ya, seorang dokter gigi bedah mulut mungkin harus memikirkan apakah pasien ini dapat dilakukan tindakan dengan anestesi lokal ya, atau pembiusan dengan lokal atau harus dengan pembiusan total. Jadi dari situ untuk pembiusan lokal sendiri banyak faktornya. Kadang-kadang pasien ini mengalami rasa takut ya, cemas ya, namanya mau operasi gitu ya. Biasanya mereka cemas, takut gitu. Itu salah satunya. Yang kedua kadang-kadang saya pernah jumpai juga pasien tuh sensitif. Ada alat masuk di mulut sedikit dia udah muntah gitu. Apalagi ini posisi paling belakang ya. Di mana kita harus melakukan pembedahan dan darah pasti mengalir. Nah, ini kadang-kadang beberapa pasien yang tidak nyaman muntah. Nah, itu akan menyulitkan tindakan operasi. Jadi sepanjang operasi muntah begitu kan ini sangat tidak ideal ya. Selain lukanya kemasukan jadi sumber infeksi, juga operator atau dokternya jadi akan sulit untuk mengerjakan. Seperti itu. Terus yang berikutnya pemilihan tindakan
bila mana kalau perlu dilakukan dengan pembiusan total ya nanti biasanya kita kembali memperhatikan ya tingkat kesulitan gigi ini, kemudian ini ya psikologis pasien ya, si pasien dengan rasa takut yang berlebihan ya kita tidak mungkin lakukan dengan tindakan lokal anestesi. Ini pasti menjadi pertanyaan buat pemirsa juga ya. Ibu sih apa sih itu pembiusan lokal dan total? Itu bedanya apa sih, kalau boleh dijelaskan sedikit, pasti pemirsa juga bertanya-tanya nih. Iya. Kalau pembiusan lokal berarti kan kita disuntik ya di daerah sekitar gigi tersebut ya. Khusus di daerah sekitar gigi yang jadi mau sehingga dioperasi, akan terasa orang di sini bilang kram ya. Orang di Kupang pasti bilangnya kram. Sudah kram gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita bicara lokal anestesi berarti hanya lokal di daerah tersebut yang mati rasa ibaratnya, yang tidak bisa merasa. Tapi kalau kita bahas tentang anestesi total atau pembiusan total berarti pasien tidur atau pasien tidak sadar, dibuat tidak sadar secara total, ditidurkan ya oleh dokter anestesi atau dokter spesialis anestesi yang tersendiri yang menanganinya. Nah, untuk itu pasti dibutuhkan rawat inap di rumah sakit karena sebelum tindakan operasi harus puasa dulu seperti itu. Kadang-kadang kalau bisa jadi kalau kita suruh pasien puasa di rumah ya, itu nanti di rumah dia sudah minum air sampai di rumah sakit beta belum minum, beta sonde makan tapi minum. Nah, itu kan tidak boleh juga. Ya, makanya karena apa? Karena pada saat pembiusan total itu lambung harus kosong. Harus kosong ya. Jadi nanti juga akan memperburuk kondisi ketika dia muntah, pada saat tidak sadar bisa masuk ke saluran pernafasan, itu bahaya. Jadi kenapa harus rawat inap? Salah satunya itu. Kemudian juga perawatan pasca bedah, pasca operasinya itu juga perdarahan bisa jadi juga banyak gitu. Kalau pasien itu pulang panik ya perdarahan, dia salah penanganan, dia kumur-kumur, itu perdarahan makin banyak. Nah, itu yang bahaya di situ. Makanya kenapa kadang kalau untuk kasus yang sulit kita butuhkan rawat inap gitu. Setelah kita tahu nih tadi langkah-langkahnya yang sudah dijelaskan ya sampai ke pemilihan tindakan, mungkin operasinya dicabut saja atau pembedahan ya. Setelah melakukan operasi atau pembedahan, hal-hal apa saja harus dilakukan pasien untuk merawat giginya, terutama gigi yang sudah mengalami operasi dan juga yang ditekan oleh gigi bungsu tadi. Jadi kalau yang pertama untuk pasca operasi ya, untuk pasca operasi tidak dibolehkan kumur-kumur ya selama 1 kali 24 jam. Karena itu masih dalam fase pembekuan darah. Jadi kalau kita kumur nanti akan darah semakin keluar ya, karena pembekuan darah gagal terbentuk karena dikumur terus keluar akhirnya. Nah, itu bahaya. Yang kedua, boleh sikat gigi ya. Boleh sikat gigi dengan mungkin kumurnya direndam, dibuang ya. Sikat gigi itu bisa dilakukan esoknya ya, esok harinya bisa dilakukan sikat gigi. Kemudian ada juga yang pernah saya jumpai karena mungkin salah instruksi atau salah pemahaman ya, tidak boleh, dia takut sendiri, jadi dia tidak sikat gigi sampai saat kurang lebih 1 minggu, bayangkan. Itu saya juga tidak kita salah yang buka itu ya ampun kotor sekali. Nah, itu juga nggak boleh, jadi tetap harus sikat gigi di daerah tersebut juga disikat perlahan-lahan ya. Kemudian setelah 1 minggu kurang lebih ya dilakukan lepas jahitan ya, dibuka jahitannya. Dan pastinya kembali kontrol kembali. Paling utama itu ya pemirsa. Betul. Ya. Setelah operasi kembali kontrol terus sampai benar-benar sembuh. Tapi setelah sembuh pun jangan langsung hilang Ibu ya. Kadang-kadang yang tadi ada efek yang ditimbulkan dari gigi yang belakang tumbuh, gigi depannya kan ada lubang. Nah, setelah gigi belakangnya ini diambil, dilakukan tindakan operasi, gigi depannya juga harus dilakukan perawatan. Jadi harus ditambal seperti itu. Jadi setelah sembuh, jadi bukan selesai sampai di situ ya. Masih lanjut untuk ditambal giginya. Nah, Ibu kira-kira ada sih pesan untuk pemirsa ya, terutama pemirsa yang memiliki masalah gigi bungsu, pesan untuk mereka untuk
rajin mungkin ke dokter gigi dan rajin merawat gigi. Boleh Ibu saya minta pesannya kepada pemirsa di rumah? Oke, terima kasih. Untuk gigi bungsu, seperti tema kita, gigi bungsu perlukah dicabut seperti itu. Nah, gigi bungsu yang tidak perlu dicabut adalah gigi bungsu yang tidak mengalami keluhan atau masalah. Tetapi untuk gigi bungsu yang mengalami keluhan atau masalah sebaiknya dilakukan pengambilan atau tindakan operasi gigi. Untuk gigi bungsu yang saat ini mungkin tidak dirasakan ada masalah, saya sarankan mungkin lebih baik kontrol ke dokter gigi ya, karena bisa jadi posisi yang tidak betul, meskipun tidak ada nyeri ya, posisi yang tidak betul itu bisa menimbulkan efek lain. Misal gigi berdesakan, kemudian gigi sebelahnya yang lubang, nah itu saya rasa tetap harus pergi kontrol ke dokter gigi. Kemudian berikutnya waspadai usia-usia pertumbuhan gigi bungsu, yaitu sekitar usia 17 sampai 25 tahun, di mana di situ gigi bungsu mulai tumbuh dan bisa jadi banyak keluhan, mungkin keradangan, demam, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk pesannya, Sama-sama, pasti bermanfaat Kak buat semua ya. Juga terima kasih untuk 1 jam perbincangan yang luar biasa ini, informasi baru juga buat kita semua, terutama buat pemirsa-pemirsa mungkin yang selama ini membiarkan gigi bungsunya tumbuh tapi tidak tahu cara penanganannya. Terus Jo juga ya, Jo juga mengalami hal yang sama. Jadi setelah ini langsung kita operasi rame-rame nih, supaya jangan ada masalah lagi ya. Terima kasih banyak Ibu, Tuhan memberkati dalam setiap langkah dan kerjanya. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani pemirsa di rumah. Kami akan kembali lagi dalam Kemas Kesehatan episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang terpercaya dan luar biasa. Akhir kata saya Johani mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terus saksikan TVRI, media pemersatu bangsa.